Ahlan wa sahlan kepada semuanya yang hadir. Saya ucapkan syukron jazakallahu khairan katsir atas waktunya yang telah hadir di dalam majelis yang kita cintai saat ini. Kepada yang saya hormati para guru-guru kita, para habaib, para asyatid, para ustadz ustazah, para alim ulama, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan taklim saya kepada semuanya. Dan yang saya hormati pembimbing kita Romo Kiai Karim, dan juga founder kita Kak Yahra, dan CEO founder kita Ustadz Jufri, dan ketua kita Bunda Wilujeng beserta Bunda Mahisa, dan pemateri kita pada malam hari ini Dr. Asyhari Masduki yang malam hari ini kita nanti-nantikan mauidul hasanahnya, dan juga semua jajaran al-admin yang telah berusaha sebaik mungkin untuk melancarkan penyelenggaraan kajian pada setiap malam harinya. Semoga di malam yang berkah ini yang ada di dalam room majelis ini, kalau ada yang sakit, semoga diangkat penyakitnya dan digugurkan dosa-dosanya. Dan Amin. semoga yang banyak masalah dipermudahkan masalahnya, dan yang lagi sempit rezekinya dimurahkan rezekinya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan Amin. semoga kelak di akhirat nanti dengan berkurangnya kuota pada malam hari ini bisa menjadi salah satu saksi bahwa kita sangat suka bertolakul ilmi dan juga suka berkumpul dengan para alim ulama, para orang soleh solehah, sehingga kita kelak dikumpulkan di Jannatul Firdausnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan juga nikmat iman Islam, sehingga pada kesempatan yang malam berkah ini kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga bisa berkumpul bersama di acara kajian kitab Sulamut Taufik yang insya Allah penuh berkah di dunia wal akhirah. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam tak henti-hentinya kita sanjung agungkan kepada baginda kita yang agung, kekasih Allah yang mulia, Nabi akhir zaman. Siapa lagi kalau bukan Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh berkah seperti yang kita rasakan saat ini. Dan semoga di hari kiamat kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau dan diakui sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum saya membacakan susunan acara, saya akan membacakan peraturan-peraturan kajian terlebih dahulu. Jadi satu, niat mengikuti kajian ini murni karena Allah Subhanahu wa taala. Dua, menerapkan adab, attitude dan juga sopan santun. Jadi kalau seandainya ada yang mau membuka kamera, tolong dipastikan menutup auratnya terlebih dahulu dan tidak dalam keadaan kegiatan lainnya. Tiga, ketika bergabung di kajian dimohon langsung membisukan mikrofon. Empat, dilarang untuk membuka mikrofon selama kajian berlangsung tanpa ada arahan dari dan notifikasi dari saya. Lima, jangan ada yang membuat onar apalagi membuat keributan ketika program kajian berjalan. Enam, simak benar-benar apa yang disampaikan oleh guru kita dan catat poin-poin pentingnya terlebih dahulu. 7, dilarang menguji pengetahuan pemateri sebab kita di sini masih sama-sama bertolakul ilmi dan juga masih sama-sama belajar. Yang kedelapan, ketika ingin bertanya tunggu arahan dari saya, diutamakan sesuai tema dan salam terlebih dahulu, dan yang terakhir tertib. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya izin membacakan susunan acara pada malam hari ini. Satu, pembukaan yang akan dibuka dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Dua, pembacaan ayat suci Al-Quran nanti oleh Ustadz Maulana. Tiga, pemaparan materi oleh guru kita Kiai Dr. Asyhari Masduki. Keempat, sesi tanya jawab. Yang kelima, doa. Dan yang terakhir, penutup. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya membukanya acara yang pertama, yakni pembukaan. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was sholihin wa sahabati wa tabi'in wal amilin wal ulama'i wal musannifin sayyidil malaikatil muqarrabin wa husain sa'adul qadir al jailan sultanil awliya wa wujud selanjutnya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Memasuki acara yang kedua, yakni pembacaan tilawah, bacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dilantunkan oleh Ustadz Maulana. Kepada waktu dan tempatnya saya persilakan, tafadhol dengan hormat, tafadhol
Ustadz Maulana. Kak Maulana kemana? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Masya Allah, syukron jazakallah khairan kasir kepada Ustadz yang telah melantunkan acara melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga yang mendengarkan mendapatkan keberkahan dari lantunan ayat suci Al-Quran terlebih yang membacanya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita masuki acara inti kajian rutin kitab Sulamut Taufik yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarrom Romo Kiai Dr. Asyhari Masduki. Tafadhol Masykuro Kiai, silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa lahul fadlu wa lahul tsana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Para alim ulama, para kiai, para asatidzah, ustadzat yang kami hormati, para peserta kajian yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam kajian kitab Sulamut Taufik. Semoga kehadiran kita pada malam hari ini di majelis ilmu ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima sebagai amalan salihan maqbulan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Sebelum kita mulai kajian kita pada malam hari ini, seperti biasa, saya mengingatkan kepada masing-masing kita yang hadir dalam majelis ini untuk mengikhlaskan niatnya talabul ilmi lillahi ta'ala. Karena hanya dengan niat yang ikhlas, maka amal saleh yang kita lakukan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini kita masih dalam kajian tentang mengimani adanya hari kiamat.
lanjutan dari 2 kajian sebelumnya. Telah kita jelaskan bahwa hari kiamat itu adalah hari dimulai dari al-ba'tsu, yaitu keluarnya orang-orang yang mati dari dalam kuburnya, sampai penduduk surga, yaitu orang-orang mukmin, masuk ke dalam surga, dan penduduk neraka, yaitu orang-orang kafir, masuk ke dalam neraka. Masa di antara ini disebut dengan Yaumul Qiyamah, yang lamanya adalah 50.000 tahun. Ada 50 tahapan yang harus dilalui dalam proses kiamat untuk sampai ke dalam surga atau ke neraka. Telah kita jelaskan beberapa di antaranya, dan di antara yang akan kita tempuh pada proses kiamat nanti adalah wal mizan, yaitu adanya mizan. Mizan adalah timbangan amal, alat yang digunakan untuk menimbang amal yang dilakukan oleh manusia ketika di dunia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wal waznu yauma idzinil haqq." Dan wazn, timbangan pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, itu betul-betul ada. Sehingga wajib bagi setiap kita untuk mengimani adanya al-mizan, yaitu adanya alat untuk menimbang amal yang dilakukan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia ketika di bumi. Seperti layaknya timbangan di bumi, timbangan amal pada hari kiamat nanti, dia memiliki 2 piringan timbangan. Satu piringan timbangan untuk meletakkan amal kebaikan, dan satu piringan timbangan yang kedua digunakan untuk meletakkan amal keburukan. Dan ada tiang di tengahnya. Nanti pada hari kiamat, amal kita seluruhnya akan ditimbang dengan al-mizan ini. Apa yang ditimbang? Para ulama berbeda pendapat. Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa yang ditimbang nanti adalah buku catatan amal. Seperti yang kita ketahui bahwa di dunia ini ada Raqib dan Atid yang mencatat setiap amal perbuatan yang kita lakukan di dunia. Jika baik akan dicatat oleh Raqib, dan jika buruk akan dicatat oleh Atid. Semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, maka semakin tebal buku catatan amal kebaikan kita. Sebaliknya, jika semakin banyak keburukan, kemaksiatan yang kita lakukan, maka semakin tebal buku catatan amal keburukan kita. Nanti pada hari kiamat itu akan ditimbang, buku itu akan ditimbang. Ini menurut sebagian ulama. Sebagian ulama yang lainnya mengatakan bahwa nanti pada hari kiamat yang ditimbang itu adalah amal soleh setelah dirubah wujud menjadi benda. Karena amal itu nggak bisa ditimbang. Sholat itu kan nggak bisa ditimbang. Puasa nggak bisa ditimbang. Kemaksiatan juga tidak bisa ditimbang. Karena dia berupa perbuatan, bukan berupa benda. Maka menurut sebagian ulama, amal itu nanti akan diberupakan benda. Artinya dirubah wujud menjadi benda. Amal-amal kebaikan akan dirubah bentuk menjadi benda. Amal-amal keburukan juga akan dirubah bentuk menjadi benda. Kemudian benda itu yang wujud dari kebaikan dan benda yang merupakan wujud dari keburukan nanti akan ditimbang. Itu menurut sebagian ulama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Orang kafir, mereka tidak memiliki kebaikan sama sekali. Karena orang kafir tidak sah kebaikan yang mereka lakukan. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada orang kafir, misalnya dia membangun masjid, maka tidak bernilai indallah. Kebaikan yang dia lakukan tersebut tidak diterima oleh Allah, artinya tidak dinilai sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang kafir, misalnya dia membantu fakir miskin, menyantuni anak yatim, maka apa yang dia lakukan tidak menjadi kebaikan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang kafir nanti di akhirat dia tidak memiliki satu kebaikan pun. Sehingga ketika amal perbuatannya nanti ditimbang di mizan, maka piringan timbangan yang semestinya di situ diletakkan amal kebaikan, maka akan kosong. Sebaliknya, piringan timbangan untuk keburukannya itu akan penuh. Sehingga secara otomatis akan jumplang kepada keburukannya, akan mengungguli dari dari kebaikannya, karena memang kebaikannya nggak ada sama sekali, sehingga orang kafir akan masuk secara langsung ke dalam neraka, karena nggak ada kebaikan sama sekali yang pernah dia lakukan. Adapun orang mukmin dipastikan memiliki kebaikan dan juga memiliki keburukan. Dipastikan orang mukmin itu memiliki kebaikan dan juga memiliki keburukan. Maka keduanya nanti akan ditimbang di al-mizan ini. Idza rajahat hasanatuhu ala sayyiatihi, apabila kebaikan-kebaikannya itu mengungguli keburukannya, jadi ketika ditimbang kebaikannya itu lebih banyak dari keburukannya, maka dia akan langsung masuk ke dalam surga. Dosa-dosa yang pernah dia lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia langsung masuk ke dalam surga. Yang kedua, yaitu apabila idza rajahat sayyi'atuhu ala hasanatihi, apabila keburukannya mengungguli kebaikannya. Ketika ditimbang, ternyata keburukannya lebih berat dibandingkan dengan kebaikannya. Maka orang yang seperti ini, seorang mukmin yang keburukannya lebih berat dari kebaikannya, maka tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak untuk mengampuninya, maka dia akan langsung bisa masuk ke dalam surga. Tetapi jika Allah tidak mengampuni dosa-dosanya tersebut, keburukan-keburukannya tersebut, maka dia akan diazab di dalam neraka, tetapi tidak untuk selamanya. Tidak untuk selamanya karena dia adalah seorang mukmin dan pada akhirnya nanti dia keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Kemudian yang ketiga, yaitu orang jika tasawat hasanatuhu wa sayyi'atuhu, kebaikan dan keburukannya itu sama. Tidak lebih berat kebaikannya, juga tidak lebih berat keburukannya. Tetapi dia berimbang, persis. Kebaikan dan keburukannya itu sama ketika ditimbang. Orang-orang ini disebut sebagai ashabul a'raf. Disebut sebagai ashabul a'raf. Al-a'raf artinya pakar surga. Al-a'raf artinya pakar surga. Mereka ashabul a'raf artinya mereka menunggu di pakar surga. Mereka tidak masuk neraka, tetapi mereka terlebih dahulu menunggu di pakar surga. Sampai penduduk surga telah masuk ke dalam surga, orang-orang yang bertakwa itu telah masuk ke dalam surga, maka kemudian mereka baru masuk ke dalam surga.
Mereka disebut dengan Ashabul A'raf. Jadi Ashabul A'raf adalah orang yang kebaikan dan keburukannya itu sama persis. Mereka tidak masuk neraka, tetapi mereka akan masuk surga, hanya saja mereka harus menunggu terlebih dahulu di pagar surga untuk kemudian masuk ke dalam surga. Hadirin rahimakumullah, meskipun demikian tidak boleh kita berprinsip bahwa misalnya seseorang mengatakan kalau begitu saya jadi ashabul a'raf saja. Tidak bisa seseorang berpikir seperti itu. Saya jadi ashabul a'raf saja, kebaikan saya lakukan, keburukan juga saya lakukan. Habis melakukan kebaikan, melakukan keburukan. Habis melakukan keburukan, saya imbangi dengan kebaikan. Begitu seterusnya. Nah, tidak boleh seseorang berprinsip seperti itu. Kenapa? Karena jika itu berupa keburukan, pasti itu menjadi keburukan. Tetapi tidak setiap sesuatu amalan yang zahirnya itu baik, itu bernilai kebaikan indallah. Itu permasalahannya. Ketika seseorang misalnya mencuri, ditulis sebagai satu keburukan, maka benar itu adalah keburukan. Ketika seseorang misalnya dia berbohong, kemudian dia tulis, ini keburukan saya ditulis. Ketika seseorang itu misalnya dia mabuk, maka dia langsung bisa mencatatnya sebagai keburukan. Karena keburukan sesuatu yang nyata sebagai keburukan, maka adalah buruk. Nah, dipastikan itu sebagai sebuah keburukan. Tetapi apabila suatu amalan yang kita lakukan itu zahirnya berupa kebaikan, itu belum tentu menjadi kebaikan Allah. Misalnya kita sholat, apakah sholat yang kita kerjakan itu dinilai sebagai kebaikan menurut Allah atau tidak? Kita tidak mengetahuinya. Secara zahir itu memang kebaikan. Tetapi apabila misalnya sholat itu dilakukan dengan tidak ikhlas, maka menjadi sebuah keburukan, bukan menjadi sebuah kebaikan. Kita hadir dalam majelis ilmu seperti ini, zahirnya baik. Zahirnya merupakan amal saleh, pahalanya sangat besar. Tetapi apa bisa dipastikan bahwa kehadiran kita di dalam majelis ini menjadi kebaikan menurut Allah? Belum tentu. Apabila ada seseorang misalnya hadir dalam majelis ilmu ini semata-mata bukan karena Allah, tetapi karena seseorang, karena malu kepada seseorang, karena biar dianggap rajin belajar oleh seseorang, oleh manusia, maka itu bukan kebaikan, tetapi kemaksiatan, keburukan. Karena dia ada riya di dalam hatinya. Jadi kalau keburukan bisa dipastikan keburukan, tapi kalau kebaikan belum tentu itu menjadi kebaikan menurut Allah. Karena itu kita nggak bisa berprinsip bahwa saya jadi ashabul a'raf saja. Kebaikan saya kerjakan, keburukan juga saya kerjakan. Kenapa? Karena kita nggak bisa menghitungnya sendiri. Hadirin rahimakumullah. Jadi yang harus kita lakukan adalah sekuat tenaga melakukan amal-amal soleh sebanyak-banyaknya dan sekuat tenaga kita untuk meninggalkan semua perkara yang diharamkan. Jika nanti kemudian hasilnya draw antara kebaikan dan keburukannya sama, maka itu sesuatu hal yang luar biasa bagi kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan al-mizan. Kita wajib meyakini adanya al-mizan, yaitu adanya timbangan amal nanti pada hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, yang selanjutnya adalah wan-nar. Kita wajib percaya adanya neraka, bahwa nanti di akhirat itu ada an-nar, neraka. Apa itu neraka? Neraka adalah darul azab. Darul azab al-muqim al-abadi lil kafirin wa li ba'di usatil muslimin
wa li ba'dhi usatil muslimin. Neraka adalah tempat penyiksaan untuk tempat penyiksaan yang abadi untuk orang-orang kafir dan tempat penyiksaan sementara waktu untuk sebagian para pelaku dosa besar dari umat Islam. Itu yang disebut neraka. Saya ulangi lagi, neraka adalah tempat penyiksaan yang abadi untuk orang-orang kafir dan tempat penyiksaan sementara waktu untuk sebagian para pelaku dosa besar dari umat Islam. Itu yang disebut dengan neraka. Jadi neraka itu darul azab, tempat penyiksaan. Lita'zibil kuffar, untuk mengazab orang-orang kafir. Ini yang perlu diperhatikan. Neraka darul azab. Neraka bukan tempat mencuci dosa. Neraka bukan tempat yang menjadi rumah sakit bagi para pelaku dosa. Tidak. Tetapi neraka adalah tempat penyiksaan terhadap orang kafir selamanya dan tempat untuk menyiksa sebagian para pelaku dosa besar dari umat Islam sebagai balasan atas dosa yang pernah, atas maksiat yang pernah dilakukannya di dunia, tetapi tidak untuk selamanya, tetapi untuk sementara waktu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi orang-orang kafir, mereka adalah ahlun nar. Mereka yang disebut sebagai penduduk neraka. Mereka akan abadi di dalam neraka selama-lamanya. Bahkan tidak sedikit pun azab mereka itu dikurangi. La yukhaffafu anhumul azab. Tidak diringankan sedikit pun azab dari orang-orang kafir. Mereka nggak akan pernah keluar darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan Allah telah menyiapkan untuk orang kafir neraka yang mereka abadi selamanya di dalamnya. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma hum bikharijina minan nar." Dan orang-orang kafir, mereka tidak akan pernah keluar dari neraka. Karena mereka adalah penduduk neraka. Orang kafir adalah penduduk neraka. Maka mereka akan menetap selamanya di dalam neraka, mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai balasan atas kekufuran dan kemaksiatan yang mereka lakukan ketika di dunia. Sedangkan orang mukmin pelaku dosa besar. Seorang mukmin pelaku dosa besar mati belum sempat bertaubat. Dan di akhirat Allah tidak berkehendak untuk mengampuninya, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Sebagian para pelaku dosa besar akan masuk ke dalam neraka. Jadi para pelaku dosa besar dari umat Islam, para pelaku dosa besar di sini artinya apa? Dia mati belum bertaubat dari dosa-dosanya itu. Karena jika seseorang mati setelah bertaubat dari dosa-dosanya, maka dia tidak lagi disebut sebagai pelaku dosa besar. Jadi seseorang mati dalam keadaan sebagai ahlul kabair, pelaku dosa besar, belum bertaubat dari dosa-dosanya. Maka orang ini jika Allah tidak mengampuni dosanya, dia akan diazab di dalam neraka juga. Tetapi nerakanya nggak sampai ke dasar neraka. Mereka diazab di dalam neraka untuk sementara waktu. Kemudian mereka dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min iman." Akan keluar dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah aywa Muhammadur Rasulullah dan di dalam hatinya ada sebiji sawi dari keimanan. Artinya orang mukmin sebanyak apapun dosa yang dilakukannya dan Allah tidak mengampuninya sehingga dia masuk ke dalam neraka, dia tidak akan abadi di dalam neraka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan neraka ini, kita juga wajib untuk mengimani bahwa neraka sekarang sudah ada. An-nar makhluqatun al-an. Neraka sekarang ini sudah ada, sudah diciptakan, sudah disiapkan sebagai tempat tinggal orang-orang yang kafir. Mana dalilnya? Di antaranya ayat yang tadi sudah kita sebut. Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Allah sudah menyiapkan neraka untuk mereka orang-orang kafir. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'iddat lil kafirin." Dan neraka sudah disiapkan untuk orang-orang kafir. Ketika dikatakan sudah disiapkan, artinya neraka itu sudah ada. Seperti apabila kita mengatakan sarapan sudah disiapkan, maka berarti sarapannya sudah terhidang, sudah siap untuk dimakan. Ketika dikatakan wa'iddat lil kafirin, neraka sudah disiapkan untuk orang-orang kafir, maka artinya neraka itu sudah ada sekarang dan wajib kita mempercayai bahwa neraka itu sudah ada sekarang. Tempatnya ada di bawah bumi ketujuh. Surga tempatnya di atas langit ketujuh, sedangkan neraka letaknya ada di bawah bumi yang ketujuh. Seperti yang kita tahu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi 7 buah. Bumi yang kita tempati adalah bumi yang pertama. Kemudian ke bawah jauh ada bumi yang kedua. Kemudian ke bawah lagi ada bumi ketiga, begitu seterusnya sampai bumi yang ketujuh. Di bawah bumi yang ketujuh tanpa menempel dengan bumi yang ketujuh, ada di sana Jahannam, neraka. Sudah ada sekarang dan sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga wajib untuk kita imani. Wajib juga kita imani bahwa neraka itu la tafna. Neraka itu tidak akan punah. Sebagaimana penduduk neraka itu, yaitu orang-orang kafir, mereka tidak akan punah. Mereka akan abadi di dalam neraka. Demikian juga neraka itu akan punah. Neraka itu tidak akan punah. Sabkul lisan, neraka itu abadi, tidak akan punah selamanya. Dalilnya seperti yang tadi sudah kita sebutkan, bahwa dikatakan khalidina fiha abada wa ma hum bikharijina minan nar, bahwa mereka tidak akan pernah keluar dari neraka. Artinya neraka itu akan abadi sebagaimana penduduknya, yaitu orang-orang kafir, abadi di dalamnya. Dalam hal ini kita harus waspada terhadap pendapat seorang namanya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mujassim, salah satu tokoh mujassim, meyakini bahwa Allah itu jisim. Dia di antara kesesatannya yang lain mengatakan bahwa neraka itu akan punah. Neraka akan padam apinya dan akan berakhir. Orang-orang kafir akan keluar dari neraka. Wal'iyadzubillah, sebuah ajaran yang sesat karena bertentangan dengan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang menegaskan bahwa surga dan neraka itu abadi, tidak akan pernah punah.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah wassirat. Kita wajib mempercayai adanya sirat. As-sirat itu namanya. Tidak ada al-mustaqimnya. Karena sebagian kita ada yang kemudian dia menyebutnya sirat al-mustaqim. Nah, bukan. Namanya as-sirat saja. Karena kalau as-sirat al-mustaqim itu yang ada dalam surat al-Fatihah. Ihdinas sirat al-mustaqim. Artinya agama Islam. Jalan yang lurus yakni agama Islam. Tetapi yang nanti ada pada hari kiamat namanya as-sirat. Namanya as-sirat. Apa itu as-sirat? Jisrut. Yumaddu ala zahri jahannam. Yaitu sebuah jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahannam. Jadi bawahnya neraka jahannam. Sirat jembatan itu ada di atas neraka jahannam. Ahadu tarafaihi fil ardil mubaddalah wa taraful akhar fima yali al-jannah. Salah satu ujung dari jembatan as-sirat itu ada di al-ardul mubaddalah. Seperti yang kemarin telah kita ceritakan bahwa ada namanya al-ardul mubaddalah. Bumi baru pengganti dari bumi ini yang telah dihancurkan oleh Allah. Di situ letak as-sirat, ujung as-sirat yang satu. Sedangkan ujung dari jembatan ini yang lain itu berada di tempat sebelum surga. Berada di tempat sebelum surga. Jadi dia jembatan, kemudian di sini al-ardul mubaddalah, di sini tempat sebelum surga, dan di bawahnya adalah neraka jahannam. Itu yang disebut dengan as-sirat. Wajib kita mempercayai itu semuanya. Dan as-sirat itu dahdun mazallah. As-sirat itu jembatan ini lebar tetapi licin, menggelincirkan. Kaki yang melewati sirat ini maka bisa tergelincir dan jatuh ke neraka yang ada di bawahnya. Karena itulah maka melewati sirat itu sangat berbahaya. Sehingga sebagian sahabat menyamakan sirat ini dengan lebih lembut daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa as-sirat itu adabku minasya'rati wa ahaddu minas-sayfi. Lebih lembut daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Tetapi maksudnya bukan hakikat sirat itu seperti itu. Karena hakikat sirat itu dahdun mazallah. Dia lebar tetapi menggelincirkan. Yang licin, sangat licin sekali. Karena saking bahayanya menyeberangi sirat ini, sehingga kemudian dikatakan dia lebih lembut daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir begitu dia menginjakkan kakinya, maka dia akan terpeleset dan masuk ke dalam neraka. Karena yang memperjalankan seseorang di atas sirat itu bukan kakinya, tetapi amalnya. Amalnya lah yang akan memperjalankan manusia menyeberangi sirat. Bukan seseorang yang misalnya kakinya kasar, kemudian dia akan bisa menyeberanginya. Kalau kakinya lembut, karena licin sehingga dia mudah tergelincir, tidak. Tetapi ditentukan oleh amalnya. Amalnya lah yang memperjalankan seseorang dalam menyeberangi sirat. Maka kita katakan tadi, orang kafir begitu dia menginjakkan kakinya ke sirat, maka dia langsung terpeleset dan jatuh ke dalam dasar neraka jahannam. Sedangkan orang-orang Islam, maka ada dua kelompok. Kelompok pertama, mereka yang menyeberangi sirat tanpa menginjak sirat.
Saya ulangi lagi, kelompok yang pertama, orang-orang Islam yang mereka menyeberangi sirat tanpa menginjakkan kakinya ke sirat. Artinya kakinya tidak menempel pada jembatan as-sirat ini. Tetapi dia terbang di atas udara sirat. Ini siapa? Ini adalah para nabi, para aulia, orang-orang saleh, orang-orang yang bertakwa. Mereka menyeberangi sirat tanpa menginjak sirat. Otomatis dia akan selamat dalam menyeberangi sirat dan masuk ke dalam surga. Kelompok yang kedua adalah orang-orang mukmin yang mereka menyeberangi sirat dengan menginjakkan kakinya di atas sirat. Dia menginjakkan kakinya di atas sirat. Nah, di antara mereka ada yang terpeleset kemudian jatuh ke dalam neraka, yaitu mereka yang tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Ada juga yang mereka tidak diampuni oleh Allah, tetapi diazab di atas sirat. Mereka terpleset-pleset dalam menyeberangi sirat, tetapi kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika jatuh, dinaikkan lagi ke atas sirat, jatuh lagi dinaikkan ke atas sirat, dia disiksa di atas sirat ini, tetapi pada akhirnya dia sampai ke seberang dan kemudian bisa masuk ke dalam surga tanpa masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Tapi ada juga seseorang yang dia menyeberangi sirat dengan menempelkan kakinya ke sirat, tetapi kemudian dia sampai ke sirat tanpa diazab di atas sirat. Jadi semuanya tergantung kepada amal yang dilakukannya ketika di dunia. Karena yang memperjalankan seseorang dalam menyeberangi sirat itu adalah amalnya, bukan ditentukan oleh kuat atau lemahnya kaki dia, bukan ditentukan oleh kasar atau halusnya kaki seseorang, tetapi ditentukan oleh amal yang dilakukannya di dunia. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa, maka mereka akan dengan mudah menyeberangi sirat, bahkan tanpa menginjakkan kakinya di atas sirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita cukupkan sampai di sini materinya. Ada waktu 15 menit untuk tanya jawab. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Masya Allah, Alhamdulillah, apa yang telah disampaikan oleh guru kita, Al-Mukarram Romo Kiai Dr. Asyari Masduki menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan menjadi ladang pahala jariah bagi Al-Mukarram Romo Kiai Masduki. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hasanan, kita lanjutkan acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mohon maaf sebelumnya untuk mempersingkat waktu karena 15 menit terlebih dahulu untuk yang tema dulu ya, yang sesuai tema dulu. Tafadholi yang mau bertanya silahkan bisa open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz. Silakan. Perkenalku dulu, nama saya Sutaji dari Semarang, dari grup Sholawat dan Silaturahmi. Ana mau bertanya masalah ciri-ciri saat kita datangnya kematian itu apa cirinya? Yang saya tanyakan cuma itu, Ustadz. Apakah ciri-ciri bila seseorang akan datangnya kematian itu? Terima kasih, gitu aja. Assalamualaikum. Ya. Udah ya. Jadi kematian hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya secara pasti. Jadi kematian dikatakan selalu datang mendadak. Seperti apapun seseorang kondisinya,
kematian selalu dirasakan datang mendadak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberitahukan kepada kita tentang waktu kematian kita. Tetapi jika ajal itu telah datang, maka tidak bisa dimajukan meski hanya sesaat, dan juga tidak bisa diakhirkan meski hanya sesaat. Karena itulah maka kita yang memahami tentang masalah itu, bahwa kematian selalu datang tiba-tiba, maka hendaknya kita senantiasa siap siaga untuk menghadapi kematian tersebut. Dikatakan bahwa kematian itu seperti pedang yang telah terhunus di leher kita. Hanya kita menunggu kapan pedang itu betul-betul dihunuskan di leher, sehingga kita akan mengalami kematian. Jadi yang penting bagi kita adalah untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian tersebut. Karena kematian akan datang sangat tiba-tiba. Terkadang seseorang sakit, kemudian dia meninggal dunia. Terkadang seseorang tidak sakit sama sekali, tanpa ada tanda-tanda sama sekali, kemudian dia tiba-tiba dia meninggalkan dunia ini. Karena itulah maka yang terpenting bagi kita adalah bersiap-siap. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bersiap-siaplah kalian karena untuk menghadapi kematian, karena sesungguhnya bekal yang paling baik untuk kematian adalah ketakwaan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Silakan yang lainnya. Gimana Kang Haji, bisa difahami ya? Terima kasih. Alhamdulillah, syukur Ustaz. Alhamdulillah, syukron jazakallahu khairan katsir kepada Ustadz Dr. Asyari Mas Duki atas jawabannya yang sangat jelas. Saya izin membacakan pertanyaan yang kedua ya Ustadz ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Afwan, izin bertanya, orang kafir itu apakah orang non-muslim ataukah orang yang muslim tetapi murtad Ustadz? Tafadhol Ustadz, mohon penjelasannya. Ya, dua-duanya ya, dua-duanya. Jadi orang kafir itu artinya bukan orang muslim, bukan orang mukmin, bukan orang muslim. Ada kalanya dia kafir asli. Kafir asli artinya dia memang dari awalnya sudah bukan muslim, bapak ibunya non muslim, kemudian dia juga tidak masuk ke dalam agama Islam, maka dia dikatakan kafir asli. Tempatnya adalah neraka jahanam. Demikian juga orang kafir murtad. Kafir murtad itu adalah orang yang pada asalnya dia muslim, tetapi kemudian dia berpindah agama, atau dia secara zahir tidak pindah agama kepada agama selain Islam, tetapi dia jatuh pada kufur keyakinan, atau perbuatan, atau kufur perbuatan, atau kufur ucapan. Dia membatalkan Islamnya dengan keyakinan kufur, atau perbuatan kufur, atau ucapan kufur. Maka di saat itu dia menjadi murtad dan dia hukumnya kafir. Hukumnya kafir murtad. Tempatnya nanti di akhirat juga di neraka selama-lamanya apabila dia tidak kembali ke dalam agama Islam sebelum meninggalnya. Misalnya seseorang muslim kemudian dengan lisannya dia mengatakan Allah itu enggak adil, Allah itu zalim, maka dia telah keluar dari Islam dengan ucapan kufur. Dia menjadi murtad. Jika dia belum kembali kepada Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat sampai mati, maka tempatnya adalah dasar neraka jahanam selama-lamanya. Terima kasih. Silakan yang lain. Syukron jazakallahu khairan katsir Ustaz atas jawabannya. Semoga Kak Alvina Syafitri paham ya. Baik, izin bertanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Gimana amalan apa yang bisa membantu kita untuk menyelamatkan atau selamat dari as-sirat tadi Ustaz? Tafadhol Ustaz. Iya, sebenarnya amalannya sangat jelas ya. Tadi sudah kita jelaskan
bahwa amal soleh kita lah yang akan menyelamatkan kita nanti dalam menyeberangi sirat. Jadi menjalankan yang utama adalah menjalankan hal-hal yang diwajibkan dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia menjadi seorang mukmin yang sempurna imannya, dia seorang mukmin yang bertakwa, maka dia akan bisa menyeberangi sirat dengan sangat mudah, bahkan dia menyeberanginya tanpa menginjakkan kakinya di atas sirat. Jadi amal-amal soleh terutama yang wajib itu yang akan bisa menjadikan atau menyelamatkan seseorang ketika menyeberangi sirat. Mengingat amal yang memperjalankan seseorang di atas sirat. Itu secara umum itulah yang paling utama yang akan menjadikan seseorang nanti selamat dalam menyeberangi sirat. Nah, terima kasih. Masya Allah, Alhamdulillah, syukran jazakallahu khairan kasir Ustaz. Kepada yang ingin bertanya lagi, silakan yang mengangkat tangan, bisa open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Bagian pertama, Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali. Assalamualaikum Kiai Asari. Ya. Ini saya dari Jakarta. Ya, nama saya Dia. Ingin bertanya, saya pernah membaca suatu hadis yang intinya itu mengatakan bahwa katanya kalau seseorang yang punya binatang kesayangan lalu dia berdoa bahwa nanti ketika kelak di akhirat dia ingin bertemu dengan binatang kesayangannya itu, memelihara lagi gitu di akhirat, di surga gitu. Apakah benar ada hadis yang seperti itu? Kemudian nanti dia bisa bertemu dengan binatang kesayangannya itu. Sedangkan yang saya tahu kan kalau binatang itu yang masuk surga itu adalah untanya Nabi Soleh, terus anjingnya Al-Kahfi, terus kambingnya Nabi Ismail, Pak ya, kambingnya Ismail ya. Itu yang saya tahu gitu, Kiai Asari. Apa betul itu ada hadis yang berbunyi seperti tadi itu intinya? Ya, tidak ada ya. Jadi binatang, bahkan binatang di dunia ini tidak ada yang masuk ke dalam surga. Memang ada sebagian yang tadi mengatakan anjing Ashabul Kahfi, kemudian unta Nabi Saleh, tetapi menurut pendapat yang unggul, nggak ada binatang-binatang yang masuk ke dalam surga. Di dalam surga ada binatang, tetapi binatang surga, bukan binatang yang ada di bumi ini kemudian masuk ke dalam surga. Jadi nanti binatang-binatang pada hari kiamat itu memang dihidupkan kembali. Binatang itu dihidupkan kembali, tetapi hanya untuk qisas saja. Jadi untuk membalas saja. Kemudian artinya ketika misalnya di dunia ada kambing, misalnya dia menanduk kambing yang lain sehingga dia mati. Maka nanti dia dibangkitkan, kemudian tadi yang mati ketanduk, dia ganti menanduk kambing yang di dunia menanduk dia sebagai balasannya. Setelah itu mereka akan disirnakan. Binatang-binatang itu akan disirnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang masuk ke dalam surga itu nggak ada binatang yang masuk ke dalam surga. Kalau tanah yang ada di dunia ini itu ada sebagian yang dipindahkan ke dalam surga. Seperti masjid yang dibangun dengan uang yang halal akan dipindahkan ke dalam surga. Tetapi untuk binatang, maka tidak ada binatang dunia yang nanti akan masuk ke dalam surga. Di dalam surga yang ada adalah binatang surga, bukan binatang bumi atau binatang dunia yang kemudian masuk ke dalam surga. Terima kasih.
Masya Allah. Bisa dipahami Kak Diana? Kak Fikum, Imran, Kiai. ya. Syukuran tadi ada Reni Badila mau nanya tapi keduluan sama Bunda Dia. Tafadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Waalaikumsalam. dari Reni dan Jakarta. Ini Ustaz, doa apakah Kak Yara, orang dengarkan Kak Yara, teleponnya. apabila sedang menemani orang yang sakaratul maut? Terima kasih Ustaz. Mohon maaf Kak Reni, bisa tolong jelas? diulangi Kak Reni karena mantul tadi. Ini Ustaz, pertanyaannya gini Ustaz. Doa apa, surat apa yang kita bacakan di saat sedang mendampingi orang sakaratul maut? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan moderator diperjelas. Saya tidak begitu jelas. Mohon maaf. Kurang jelas juga. Iya, untuk pertanyaannya, kira-kira doa apa atau surat apa yang dibaca ketika ada seseorang yang lagi sakaratul maut? Seperti itu. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'u Yasin ala mautakum." Iqra'u Yasin ala mautakum atau Iqra'u ala mautakum Yasin. Ada beberapa riwayat. Bacalah Yasin atas orang-orang mati kalian. Dalam hal ini para ulama menafsirkannya dengan dua penafsiran. Mautakum itu bisa orang yang akan mati dan bisa orang yang sudah mati. Jadi orang yang akan mati dalam sakaratul maut, maka kita dianjurkan untuk membacakan surah Yasin untuk dia. Itu yang ada disebutkan di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan yang lain. Terima kasih Ustaz. Kak Imron, itu Iya. pertanyaan di kolom komentar dibacakan tuh. Ada Oke. 2 kah 3? Iya, 3. Izin membacakan ya, Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, anak izin bertanya, apa hukumnya kita mengingat mati, Ustadz? Syukron. Kita sangat dianjurkan untuk mengingat mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aksiru min zikri hadimil ladzat." Perbanyaklah untuk mengingat sesuatu yang bisa menghancurkan kelezatan. Hai al-maut. Perbanyaklah mengingat kematian. Itu adalah perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita diperintahkan untuk berziarah kubur yang salah satu tujuannya adalah mengingat kematian. Rasulullah bersabda, "Zuru al-kubura fa innaha tudzakirukumul maut." Berziarahlah kubur kalian karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kalian atas kematian. Seseorang yang semakin sering mengingat kematian, maka semakin dia bersiap untuk menghadapi kematian. Sebaliknya, seseorang yang dia jarang atau bahkan tidak pernah mengingat kematian, maka semakin dia tidak akan siap untuk menghadapi kematian. Karena itu mengingat kematian adalah sebuah hal yang sangat diperintahkan oleh agama. Semakin sering kita mengingat mati, semakin siap kita untuk mati. Semakin jarang kita mengingat mati, maka semakin tidak siap kita untuk mati. Padahal kematian tidak menunggu kesiapan kita untuk mati. Kita siap atau tidak siap, apabila ajal telah tiba, maka kita akan meninggalkan dunia ini. Karena itu beruntunglah mereka yang ketika ajal menjemput, dia sudah bersiap atau dia telah siap untuk menghadapi kematian. Dan celakalah orang yang ketika ajal telah tiba, dia belum siap untuk menghadapi kematian itu.
maka perbanyaklah ingat mati. Salah satunya diantaranya dengan memperbanyak ziarah kubur. Maka dengan seperti itu kita akan senantiasa bersiap menghadapi kematian. Terima kasih. Selanjutnya. Masya Allah, syukran jazakallahu khairan kasir Ustaz. Baik, izin bacakan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, Ana mau bertanya, ketika kita lolos dari jembatan Sirat, apakah kita boleh menolong teman kita yang terjerumus ke dalam neraka? Soalnya saya pernah baca hadis, katanya ketika kita bersahabat di dunia, maka kita akan bisa menolongnya. Tafadhol Ustaz. Nanti insya Allah akan ada pembahasan tentang syafaat. Nah, ini namanya syafaat. Babnya adalah syafaat. Syafaat itu bisa diberikan oleh orang-orang yang soleh. Para nabi, para malaikat, orang-orang yang bertakwa, orang-orang soleh, itu bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Baik itu temannya, keluarganya, muridnya, atau orang lain. Dia bisa memberikan syafaat. Jadi syaratnya Bang, dia adalah orang-orang yang memang mendapatkan izin untuk memberikan syafaat, yaitu orang-orang yang tadi kita sebut. Jadi kalau dia termasuk orang bertakwa, dia melewati sirat dengan selamat, bahkan dia terbang di atas udara sirat, maka dia bisa memberikan syafaat kepada saudaranya, kepada temannya, kepada orang yang dicintainya dan sebagainya. Dia berdoa dalam prosesnya itu, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, misalnya gugurkanlah azab dari temanku si fulan. Itu ada kalanya syafaat diberikan sebelum seseorang masuk ke dalam neraka. Ada kalanya setelah masuk ke dalam neraka. Misalnya ada muridnya yang masuk ke dalam neraka. Kemudian si guru ini yang dia mengamalkan ilmunya orang soleh berdoa kepada Allah. Ya Allah, mentaskanlah misalnya, angkatlah teman saya atau murid saya si fulan dari neraka. Jadi itu bisa yang disebut dengan syafaat. Tetapi tidak semua orang yang berteman bisa memberi syafaat. Syaratnya dia harus orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Masya Allah. Ada lagi? Alhamdulillah, semoga bisa difahami ya Kak Handi. Pertanyaan terakhir Ustadz, izin membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ketika seorang muslim pernah melakukan dosa besar seperti dosa musyrik yang tidak ada ampunan baginya, apakah masih ada kesempatan untuk masuk ke dalam surga Ustadz jika bertaubat? Seseorang yang jatuh kepada syirik, kita tahu ini dosa terbesar yang tidak diampuni oleh Allah. Tetapi kesempatan ada apabila dia kembali ke dalam agama Islam sebelum mati. Jadi kalau seseorang misalnya jatuh kepada syirik atau kekufuran secara umum, kemudian dia setelah itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam hatinya niat untuk kembali masuk ke dalam agama Islam. Maka di sini dia sudah menjadi muslim, dan jika dia mati dalam keadaan muslim tersebut, maka dia ada peluang untuk masuk ke dalam surga. Jadi yang dimaksud bahwa seseorang musyrik tidak akan pernah diampuni oleh Allah adalah apabila dia mati dalam keadaan musyrik tersebut. Dia dalam kesyirikan, matinya dalam keadaan syirik. Itu yang dosanya tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak akan ada yang bisa menolong dia ketika seseorang itu jatuh dalam kesyirikan atau kekufuran. Saya kira cukup sampai di sini kajian kita pada malam hari ini, sudah lewat dari jam 9. Masya Allah, Alhamdulillah, syukran jazakallahu khairan kasih Ustaz atas semua jawaban yang telah disampaikan dengan sangat jelas, dan semoga apa yang disampaikan pada kajian malam hari ini menjadi manfaat untuk kita semua.
Untuk menutup kebersamaan kita, kali ini alangkah baiknya biar menjadi berkah, kita tutup dengan doa dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada guru kita Romo Kiai Dr. Asy'ari Masduki. Tafadhol, ana persilakan untuk memimpin doa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika binabiyyina Muhammadin nabiyyi rahmah. Ya Muhammad ya Rasulullah, inna natawajjahu bika ila rabbina fi hajatina lituqda lana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis-salihin. اللهم اجعلنا وأهلنا وزوجاتنا وأولادنا وبناتنا ومشايخنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء والضير يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin. Wallahu muwaffiq wal afwa min thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, marilah kita akhiri kajian malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas ucapan yang salah dan kurang beruntun dari saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz terima kasih. Tafadhol bisa meninggalkan terlebih dahulu. Tafadhol Ustaz. Tafadhol, syukron Kiai atas waktunya, untuk menyempatkan waktunya hadir di Grup Shalawat dan Jalinan Ukhuwah Islamiyah. Dan kepada seluruh peserta yang sudah bergabung, kami ucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang disampaikan tadi bermanfaat buat kita semua dan bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari ya. Semoga hari ini dan esok hari sampai seterusnya kita lebih baik lagi ya. Amin. Baik. Ya. Teman-teman yang sudah hadir bisa turun dari panggilan juga kok.